wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Bagaimana kabarnya buat anak-anak Ustadz yang lagi di rumah belajar sekarang? Semoga kalian masih tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan kita akan mulai pelajaran hari ini, hari Jumat tanggal 20 bulan 3 2020. So ya, kalian siap-siap untuk mendengarkan semua materi yang Ustadz berikan hari ini. Jangan lupa disiapkan bukunya dan perhatikan apa yang Ustadz jelaskan hari ini. Nah, kita akan mulai dari pelajaran tematik tema 7, yaitu mengenai pembelajaran 6 tentang bermusyawarah dan bermain kartu bilangan. Pelajaran 6 tentang bermusyawarah dan bermain kartu bilangan. Itu yang kita akan pelajari sekarang. Saya dengerin Ustadz baik-baik. Ustadz akan membacakan dan Ustadz akan menjelaskan. Oke. Di pembelajaran 6 ini ada dua mata pelajaran yang akan kita bahas, yaitu PPKN dan matematika. Yang PPKN yaitu tentang bermusyawarah, matematika itu tentang bermain kartu bilangan. Nah, di bermusyawarah ini adalah Rehan mengajak teman-temannya bermusyawarah. Mereka bermusyawarah untuk menentukan permainan. Akhirnya mereka sepakat bermain tebak-tebakan. Nah, kalau kita sudah bermusyawarah itu adalah berdiskusi kecil untuk menentukan sesuatu keputusan. Ya, bermusyawarah itu adalah diskusi untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, bermusyawarah merupakan perilaku sesuai sila keempat. Nah, bermusyawarah ini adalah contoh perilaku dari sila keempat. Apa itu sila keempat dari Pancasila? Nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat salah satu apa itu perilaku dari sila keempat, apa bunyi sila keempat, apa lambang dari sila keempat. Nah, Ustadz akan bahas di video ini. Nanti kalian harus dengarkan baik-baik, oke? Nah, bermusyawarah merupakan perilaku dari sila keempat. Apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, lambang dari sila keempat ini adalah kepala banteng. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, apa bunyi dari sila yang berlambangkan kepala banteng? Nah, kalian jawab berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, itu yang akan kalian jawab nanti kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sila keempat yang berlambangkan atau yang bersimbolkan kepala banteng. Nah, kalau masih ada lagi pertanyaan tentang apa itu perilaku yang mencontohkan sila keempat, berarti yang kalian tulis atau yang kalian jawab adalah musyawarah. Musyawarah itu sama halnya dengan perilaku sila keempat. Nah, kita bahas PPKN-nya cukup sampai di situ saja, karena di sini pembahasan di pembelajaran 6 PPKN-nya mengenai perilaku sila keempat, bunyi sila keempat, dan lambang sila keempat. Itu nanti akan keluar di latihan yang Ustadz berikan. Oke, kita lanjut ke pelajaran yang kedua, yaitu matematika mengenai kartu bilangan. Kartu bilangan ini termasuk pelajaran matematika. Nah, di kartu bilangan ini kita akan membahas tentang letaknya puluhan dan satuan seperti pelajaran 5 kemarin. Perhatikan gambar yang ada di sini, gambar yang ada di buku kalian. Nah, di situ ada berapa kotak yang di pinggirnya. Kotak yang pertama itu ada 40. Kotak yang kedua itu ada 3 kotak. Berarti kalau dia dimasukkan ke bilangan, 40 ini berarti 4 puluhan, 3 ini berarti 3 satuan. Nah, kalau diminta untuk menyelesaikan suatu penjumlahan, nah, 4 puluhan dan 3 satuan ini kita jadikan seperti ini. 4 puluhan ditambah 3 satuan sama dengan 40 ditambah 3 sama dengan 43. 43 dibaca dengan 43.
43. Jangan sampai kalian tulis 43 ya, itu salah. Jadi yang benarnya adalah 43. Kalau misalkan nanti ditanya apa nama bilangan dari 43 ya. 43 itu nama bilangannya seperti ini, 43. Kalau lambangan bilangannya yaitu angkanya saja. Angkanya. Kalau lambang bilangan berarti angka. Oke, cukup sekian pelajaran tematik hari ini. Kita lanjut ke pelajaran PAI. PAI seperti yang kalian sudah punya fotokopiannya, kalian buka fotokopiannya yang sekarang, yaitu mengenai pelajaran kisah Nabi Idris. Nah, kemarin juga di kelas kita sudah bahas tentang Nabi Idris ini, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, apa saja mukjizatnya. Kalian sudah mendengarkan Ustadz kemarin cerita. Nah, sekarang Ustadz akan membahas secara rangkumnya saja ya. Nabi Idris itu keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Coba lihat di fotokopiannya. Nabi Idris alaihissalam keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nama asli Nabi Idris adalah Ahnuh. Ya, ada tuh di buku, di fotokopian kalian. Ayah Nabi Idris alaihissalam bernama Yarid bin Mihlail. Nah, Nabi Idris alaihissalam tinggal bersama bangsa Ibrani. Nah, Nabi Idris rajin belajar. Nabi Idris menulis dengan kalam. Apa itu kalam? Kalam adalah alat tulis dari buluh. Jadi kalam itu adalah alat tulis dari buluh yang digunakan oleh Nabi Idris untuk menulis pada zaman dulu, pada zaman itu. Nah, Nabi Idris alaihissalam pandai menjahit baju. Nabi Idris alaihissalam menguasai ilmu hitung. Nabi Idris alaihissalam menguasai ilmu perbintangan, ilmu alam sekitar, atau ilmu yang ada di langit, itu dia menguasai. Apa yang dikuasai oleh Nabi Idris? Misalkan nanti ada latihan, ilmu apa ya yang dikuasai oleh Nabi Idris? Kalian tinggal jawab, ilmu hitung, ilmu perbintangan. Nah, kita lanjut ke pembelajaran. Untuk pelajaran Nabi Idris, kita cuma sampai ke tidak sampai ke teladanannya ya. Jadi kita sampai setelah dewasanya Nabi Idris menerima wahyu, Nabi Idris menerima 30 sahifah. Nah, sahifah adalah lembaran berisi wahyu Allah. Sahifah adalah lembaran yang berisi wahyu Allah. Nabi Idris alaihissalam belajar membaca sahifah. Nabi Idris alaihissalam belajar kepada Nabi Syed alaihissalam. Nah, untuk pelajaran PAI hari ini kita sampaikan di situ saja. Nanti latihannya pasti mengenai yang udah Ustadz bacain tadi. Anak-anak Ustadz yang di rumah perhatikan dan dilihat lagi bukunya, dipahami lagi. Nanti kita akan bahas lagi ketika kita sudah nyampai di kelas masing-masing. Untuk pelajaran PAI kita cukupkan di sini. Kita lanjut ke pelajaran KWU. Nah, perhatikan buku KWU-nya semuanya. Kewirausahaan mengenai cita-citaku, halaman 28. Sudah dibuka? Halaman 28, kita akan membahas tentang cita-citaku. Apa itu cita-citaku? Kemarin kita sudah bahas juga ya di kelas masing-masing. Cita-cita itu apa? Misalkan kita nih, Ustadz nih, misalkan dari kecil itu Ustadz bercita-cita menjadi guru. Nah, kesampaian jadi sekarang berarti cita-cita itu adalah impian yang ingin diwujudkan. Itu adalah cita-cita. Nah, cita-cita adalah impian yang ingin diwujudkan. Kami punya cita-cita, teman-temanku punya cita-cita. Dimas bercita-cita menjadi dokter. Dimas bercita-cita menjadi pilot. Widya bercita-cita menjadi ahli ekonomi. Budi bercita-cita menjadi pengusaha sukses. Nisa bercita-cita menjadi pramugari. Semua orang mempunyai cita-cita. Siapapun itu pasti dia mempunyai cita-cita. Baik menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi guru, menjadi pengusaha sukses, menjadi pilot, menjadi pramugari, menjadi dokter. Semua adalah cita-cita yang impian yang ingin diwujudkan.
wujudkan. Nah, untuk pelajaran KWU mengenai cita-cita kita cukupkan sampai di sini, karena nanti tugasnya adalah seperti yang sudah Ustadz kasih di barusan. Tugasnya KWU hari ini adalah Ustadz minta kalian bikin cerita mengenai apa yang kalian cita-citakan, mengenai apa yang kalian impikan ke depannya nanti. Kalian bikin di kertas folio yang udah sama dengan latihan sebelumnya. Kalian tulis di sana cita-cita yang akan kalian inginkan. Sebanyak 2 paragraf, 1 paragrafnya 5 baris. Nah, Ustadz tunggu ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. Kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk anak-anak Ustadz. Terima kasih.